Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat. Baik, pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tari gagah gaya Surakarta. Namun sebelum kita belajar secara praktek, kita akan bincang-bincang dulu tentang latar belakang tari putra gagah gaya Surakarta. Marilah kita lihat bersama-sama, kita perhatikan dalam tayangan ini. Ya, dalam pembelajaran tari gagah Surakarta ini masih termasuk dalam mapel tari tradisi. Karena kita bertempat di Surakarta, maka tari tradisi yang kita pelajari adalah tari tradisi gaya Surakarta. Mengapa kita harus mempelajari tari gagah itu? Supaya setelah kalian mendapatkan proses pembelajaran ini, diharapkan dapat membedakan pola gerak tari putra alus dengan putra gagah. Yang kedua, dapat mengidentifikasi berbagai jenis tari putra gagah gaya Surakarta. Kemudian selanjutnya adalah agar kalian bisa memperagakan tari putra gagah gaya Surakarta. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, apa jenis-jenisnya tari putra gagah gaya Surakarta? Mari kita pelajari bersama-sama. Menurut jenisnya, ini ada 4, yaitu jenis wireng, jenis petilan, dan jenis gandrungan maupun jenis prahmen. Itu menurut jenisnya. Sedangkan menurut temanya, tari putra gagah itu hanya 2 tema yang kebanyakan disajikan. Yang pertama adalah bertema heroik atau kepahlawanan. Kemudian yang B adalah bertema erotik atau percintaan atau kasmaran, bahasa Jawanya seperti itu. Kalau ditinjau dari jumlah penarinya, itu adalah tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok. Meskipun nanti ada jenis-jenisnya, tari berpasangan ini ada berpasangan yang beda karakter dan sebagainya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Menurut jenisnya, tari gagah ada yang disebut jenis wireng. Apakah beksan wireng itu atau tari wireng itu? Nah, kita tinjau bersama-sama menurut katanya, menurut asal katanya. Berasal dari kata wira, singkatan dari perwira, dan aeng, yaitu prajurit yang unggul, yang aeng, yang mempunyai kesaktian linwih. Itu. Maka di dalam jenis-jenis tari wireng ini kebanyakan atau mengungkap tentang kepahlawanan, tentang heroik. Nah, ini tentang heroik. Tari wireng ini diperkirakan dicipta pada zaman pemerintahan Prabu Amiluhur. Beliau berangan-angan bertujuan supaya anak-anaknya, supaya punggawanya, supaya prajurit-prajurit keraton itu bisa mahir dalam menggunakan alat senjata perang, supaya bisa tangkas menggunakan properti atau peralatan perang. Itulah tari wireng.
Selanjutnya akan kita lihat bersama tentang ciri-ciri tari wireng. Nah, ciri-ciri tari wireng. Ciri-cirinya sebagai berikut. Biasanya ditarikan oleh 2 orang. Kalau dalam hal ini tari putra gagah ya 2 orang tari putra dan berkarakter gagah. Nah, bentuk tariannya cenderung sama. Kemudian tidak mengambil dari suatu cerita, banyak. Misalnya ada tari Bondoboyo, ada tari Bondoyudo, pokoknya yang bertema perang, bertema heroik, yang gerakannya sama, kostumnya juga cenderung sama. Nih, kostumnya juga sama. Kemudian perangnya perang tanding, artinya perang gending. Nah, tidak menggunakan gending-gending seperti sampak, serebab, hanya iramanya saja atau temponya saja, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau kendro atau kenceng. Gending 1 atau 2 artinya gending ladrang kemudian diteruskan gending ketawang, misalnya itu kan kalau di dalam wayang kulit kan bukan gending perang ya. Ini adalah ciri khas suatu iringan untuk tari wireng. Kemudian akhirnya, endingnya itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Itu adalah sebagai ciri-ciri tari wireng. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini busananya sama. Ini diambil dari YouTube atau dari internet. Ini gambar tari Bondoboyo berasal dari Mangkunegaran. Ini menggunakan kostum yang sama. Propertinya adalah ini apa yang namanya tameng, dan sebetulnya pakai pedang. Nah, ini pedang nih, pedang kloret, menggunakan tekes malang nih. Nah, ini adalah contoh dari tari wireng Bondoboyo. Nah, tari wireng Bondoboyo. Berikutnya jenis tari petilan pada tari gagah. Meskipun hampir sama dengan tari wireng, tapi ada bedanya. Tari petilan ini adalah mengambil dari suatu cerita atau metil dari suatu adegan di dalam cerita pewayangan, misalnya ada cerita Mahabharata maupun Ramayana. Ini bisa sebagai sumber untuk penyusunan sebuah tari petilan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Tarinya boleh sama dan boleh tidak. Nah, boleh sama atau boleh tidak. Karena meskipun karakternya gagah, ini karakter tokohnya berbeda. Misalnya ada gagah antep, gagah rucah. Nah, ini bisa sama, bisa boleh. Suatu misalnya petilan itu Anoman Kataksini, tari Anoman Kataksini, kemudian tari yang gagah Menak Jinggoro Nggolawe, kemudian yang gagah lagi tari Gatut Kaca Antasena, kemudian lagi ada tari Menak Jinggo, Menak Jinggo Kebo Marcuet misalnya, tuh sama-sama gagahnya. Nah, kemudian ada yang menggunakan Ontowcono atau dialog, ada juga yang tidak. Ini yang petilan. Pakaian atau kostum atau busananya tidak sama, sesuai dengan karakter yang diperankan, kecuali ada lakon-lakon yang kembar. Misalnya ada cerita Gatotkaca kembar,
Yang satu adalah penyamaran Brodjodento, yang satu Gatotkaca asli. Itu mungkin bisa. Nah, tapi untuk yang Gatotkaca kembar ini barangkali hanya warnanya yang dibedakan. Mungkin yang satu merah, yang satu hitam. Nah, ini untuk menandai bahwa yang merah adalah penyamaran dari raksasa Brodjodento. Kemudian dalam endingnya ada yang kalah atau juga ada yang mati. Ada yang kalah, ada yang mati. Perang menggunakan gending. Nah ini ada yang menggunakan gending serbak, sampak, gangsaran dan sebagainya. Jadi bedanya antara Wireng tadi di sini. Kalau Wireng tidak menggunakan gending serbak, sampak, gangsaran, tapi kalau Pedilan menggunakan. Jadi sumber ceritanya merupakan petilan atau petian dari suatu cerita lakon tertentu. Nah, itulah ciri-ciri daripada tari petilan. Nah, satu contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, ya ini. Nah, ini contoh tari petilan, tari Gatotkaca Antasena. Mengapa saya sebutkan petilan? Mengapa tari Gatotkaca Antasena perang? Lah ini sebelum mengetahui bahwa Gatotkaca dan Antasena ini bersaudara, ini mengambil cerita dari Sembadra Larung. Nah, kedua ksatria ini adalah keturunan Pandawa. Nah, yang satu tidak tahu kalau punya saudara yang namanya Antasena, yang masing-masing mempunyai misi untuk menjaga Sembadra ketika dibunuh oleh Burisrawa dan dilarung di sungai. Ini Gatotkaca mengemban misi untuk menjaga jenazahnya Sembadra yang dilarung pakai perahu. Satu sisi Antasena juga ya disuruh untuk menjaga Sembadra. Antasena ini ksatria yang bisa masuk ke dalam tanah, ambles bumi, yang ini bisa terbang. Sehingga terjadi peperangan, kok ada orang yang ada di situ, ada kesalahpahaman ini sehingga terjadi peperangan dinamakan tari Gatotkaca Antasena. Nah, ini akhirnya ketika selesai ending tarian ini dia bersatu. Karena tahu kalau ini saudaranya, ini saudaranya. Yang berikutnya adalah ini contoh tari Setyaki Burisrawa. Nah, ini mengambil dari petilan sebuah episode Mahabharata atau Bharata Yuddha, ketika Bharata Yuddha. Bisa juga pada adegan Kresna Duta, itu perangnya Burisrawa dengan Setyaki. Nah, perangnya Burisrawa Setyaki. Burisrawa ini di pihak Korawa dan Setyaki ini di pihak Pandawa. Nah, akhirnya Burisrawa bisa dibunuh oleh Setyaki. Nah, demikian tentang tari petilan. Berikut Prahmen. Nah, tari Prahmen. Nah, tari Prahmen ini adalah merupakan sebuah pertunjukan yang membawakan cerita kecil atau cerita singkat atau cuplikan dari peristiwa. Prahmen tari ini biasanya ditarikan oleh dua orang atau tiga orang penari lebih yang menggambarkan sebuah cerita yang alurnya diambil dari sedikit dari cerita itu. Misalnya tari Krono Panji Sekartaji. Nah, ini yang pakai topeng ini dari gaya Jogja.
Klono, Panji, Sekartaji. Mungkin ada penambahan tokoh yang lainnya. Kemudian kalau di Solo ini misalnya tari atau fragmen Taman Soko. Taman Soko itu menceritakan ketika Dewi Sinta dicuri oleh Rahwana, kemudian disembunyikan di sebuah taman di negeri Alengkadiraja, namanya Taman Soka atau Arga Soka. Nah, ketika Anoman sebagai duta sang Rama Regawa, dia terbang ke Alengka, meyakinkan apakah benar Sinta berada di Alengka atau tidak. Dia akhirnya sampai, Anoman akhirnya sampai di Taman Alengkadiraja, namanya Taman Arga Soka atau Taman Soka. Benar bahwa Sinta berada di sana. Nah, ini sampai di situ ceritanya. Kalau fragmen Anoman Duto, sampai Anoman nanti membakar negeri Alengka. Ini cerita yang sangat beken sekali dalam episode Ramayana. Nah, sekarang kita akan memasuki yang akan kita peragakan nanti. Itu tadi adalah pengantar tentang tari gagah gaya Surakarta. Nah, sekarang kita masuk substansi, pengenalan substantif mata pelajaran yang akan kita pelajari. Kita akan belajar tentang tari tunggal atau tari putra gagah tunggal dengan judul tari Kelana atau Klono. Nah, karena ini musim pandemi seperti ini, masih pelajaran dengan cara PJJ, ini kami sarankan, saya sarankan tidak menggunakan topeng ya, tidak masalah. Yang penting kalian bisa melakukan pola-pola gerak tari Klono. Tapi biasanya ini menggunakan topeng, namanya topeng Kelana, topeng Kelana yang merah gagah itu. Diharapkan sebelum kalian melakukan atau memperagakan tari Klono, seorang penari harus tahu konsep tari Klono itu seperti apa, isi cerita tari Klono itu seperti apa. Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Dulu tentang isi cerita. Jadi saya akan memberikan pembelajaran tidak hanya secara praktek pola-pola geraknya saja, tapi kalian harus tahu juga tentang konsep-konsep atau unsur-unsur pendukung yang ada di dalam tari Klono. Isi cerita dulu, agar dalam kalian untuk mengekspresikan tari Klono ini nanti bisa benar-benar untuk memberikan kesan apa yang ada di dalam tari Klono. Adalah tari gandrungan. Tari gandrungan. Tadi ada tari gandrungan di depan sudah saya sebutkan. Nah, isinya apa? Adalah gandrungnya Prabu Klono, seorang raja dari Bantarangin namanya Prabu Klono Siwandono, yang sedang kasmaran, yang sedang jatuh cinta, yang sedang gandrung dengan Dewi Sekartaji. Nah, itu gambaran keseluruhan dari tari atau struktur tari tradisi tari Klono itu seperti itu, adalah gandrungan. Yang B, kita bicarakan, kita harus mengetahui struktur secara koreografi atau urutan gerak tari Klono yang akan saya sampaikan ini nanti. Yang pertama adalah maju beksan. Maju beksannya saya beri gambaran dulu. Ada yang langsung duduk, ada yang dari luar panggung masuk, berjalan tegap, kemudian baru jengkeng. Maju beksannya seperti itu, jengkeng sembahan, berdiri, besut, pakai lambung, lalu maksono, trecetan dan sebagainya. Kemudian beksanya yang menandai
peralihan dari maju beksan ke beksan ini adalah gendringnya nanti akan berubah menjadi dari gendring odo-odo masuk gangsaran. Setelah gangsaran ini akan peralihan beksan menjadi gending pucung rubuh. Nah, gending pucung rubuh yang lagunya seperti ini. Roluma 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 namalu rolu. Nah itu gending pucung rubuh. Tapi pelok ya, semuanya laras pelok. Kemudian setelah itu, setelah beksan ada beksan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, kemudian masuk kiprah. Kiprahnya ini nanti perubahan gendingnya menjadi bendrong lagi, kembali bendrong lagi. Setelah kiprah selesai akan peralihan menjadi gerak gambiongan. Nah, ini yang menandai nanti setelah ada perubahan gendring dari bendrong menjadi ladrang iling-iling laras pelok, ladrang iling-iling laras pelok sampai gambiongan selesai, kembali lagi ke lancaran bendrong sampak, kemudian mundur beksan. Ini kalau ditanya apa saja struktur tari klono, nah ini Anda sebutkan seperti ini: maju beksan, beksan, kiprahan, gambiongan, mundur beksan. Itulah secara koreografi bentuk struktur tari klono. Nah, sekarang iringannya, urutan iringannya. Sebagai seorang penari harus tahu betul urutan iringannya meskipun tidak bisa praktek nabuh ya. Materi yang akan saya ajarkan ini nanti urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah odo-odo. Odo-odo, laras pelok. Kamu harus bisa membedakan antara laras pelok dan laras lendro. Ini laras pelok. Pelok. Satu cuplikan. Ridu mawur mangawur rawur wurahan raneng juret dan sebagainya. Nah, itu raneng juret, begitu cengkoknya. Itu namanya odo-odo. Setelah odo-odo masuk lancaran blindrong. Gong ma guru gongso numalu moro goro. Ini nanti ada selingan odo-odo tapi menggunakan odo-odo laras lendro. Nah, ini lancaran bindrong. Goro ruhoro gurnito. Nah, nanti setelah penari berdiri, nah, dari jengkeng sembahan berdirinya akan berubah menjadi iringan gangsaran pancer 6. 6 dlang tak blang gitu. Setelah itu menjadi beksan. Beksannya adalah gending pucung rubuh, ladrang pucung rubuh. Nah, dan sebagainya. Setelah itu nanti kembali lagi ke bindrong. Ke bindrong kiprah sedikit. Hanya kiprah antarakan sedikit. Kemudian maaf, bukan kiprahan. Ini untuk menjembatani peralihan antara beksan menjadi ke gambiongan. Ya, gambiongannya adalah menggunakan ladrang eleng-eleng dan terakhir adalah seempak untuk mundur beksan. Itu kira-kira iringan untuk tari klono. Kemudian selain iringan, kalian harus tahu tentang busana yang digunakan oleh klono. Nah, busana yang digunakan oleh Prabu Klono. Nah, ini dari atas
Biasanya klono gaya Surakarta menggunakan irairan tekes Malang. Ini contohnya, ini tekes Malang. Ini ciri khas dari wayang-wayang cerita Panji, wayang gedok dan sebagainya. Ini tekes Malang namanya. Nampak depan Malang begini. Kalau yang miring biasanya digunakan oleh tokoh-tokoh Panji. Damar Wulan juga menggunakan seperti itu, yang miring. Karonse itu menggunakan tekes miring. Karonse itu kan perannya adalah Panji Nukertopati. Nah itu. Ini adalah tekes Malang dari atas. Kemudian adalah sumpeng kanan kirinya. Ini banyak motif-motif sumpeng karena ini yang membuat saya sendiri. Ini namanya sumpeng kudup yang kelihatan jeprah kanan kiri. Nah, kelihatan agak ngeleleng, gagah. Kemudian rambut udal-udalan yang di sini, yang di belakang rambut udal-udalan. Selanjutnya adalah rambut plem. Ini rambut yang ada dua, ini kanan kiri. Nah, ini di depan. Nampaknya di depan. Ini plem, rambut plem. Selanjutnya simbar dodo tidak saya tampakkan. Ada kalung ulur, ada sabuk, ada epek timang, ada keris, ada sampur, ada rapek atau kain. Nah, perlu diketahui bahwa tari klono ini merupakan mengambil dari cerita wayang gedok atau ya wayang gedok. Itu tradisinya di dalam wayang kulit semuanya adalah rapean. Semuanya adalah rapean. Nah, rapek ini kain yang sudah jadi tinggal pakai. Ada seperti apa ya namanya, kalau dodot itu namanya kunco kanan kiri, kemudian depan juga ada, belakang juga ada. Itu namanya rapek. Nah, itu namanya rapek. Tapi kalau tidak ada ya boleh juga memakai kain wiron itu wiron sandratan atau wiron canjutan, itu boleh juga. Nah sekarang ini perkembangan zaman ini, meskipun bukan wayang gedok, wayang kulit Purwo itu semua dikreasi dengan rapek. Kebanyakan dirapek. Ya monggo karena ini kreasi. Kalau saya tetap mantep wayang kulit ya tetap Bolodewa enggak rapek gitu ya lebih mantap bagi saya. Maaf saya bukan untuk melarangnya, bukan, tapi ini adalah pendapat saya dan bagus saja untuk mencari alternatif perkembangan wayang. Nah, itu ada kain atau rapek. Kemudian celana, untuk tari klono bisa menggunakan celana pendek atau celana panjen, itu bisa juga menggunakan celana panjang, cinde panjang. Kalau kalian melihat klono-klono dalam cerita klononya Riok itu kebanyakan menggunakan celana panjang. Dan juga irah-irahan untuk klono Rioknya itu topeng yang sudah ditempel dengan bentuk mahkota atau teropong. Ada kelat bau itu tempatnya di lengan. Ada gelang tangannya itu biasanya menggunakan poles atau sikar penjalin, itu namanya gelang tangan. Kemudian gelang yang digunakan di kaki itu dinamakan binggel. Ya demikian pengantar untuk tari gagah dalam pertemuan ini, dan sebagai tugas tagihan untuk pertemuan yang akan datang atau sebelum kita memberikan materi secara praktek tari klono, tugasnya adalah ini sangat ringan sekali. Mudah-mudahan kalian bisa cepat untuk mengumpulkan tugas. Ini sangat penting, tugas saya tunggu, dan sebagai presensi kehadiran pada hari ini. Ya, jadi tugasnya
carilah contoh tari petilan, wireng, gandrungan, framen. Masing-masing adalah satu. Jangan seperti yang tertulis di PPT saya ini. Tapi kalau yang saya utarakan dengan komunikasi bahasa saya tadi, boleh kalau kamu mengingatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.